menurut Bapak ya kalau dalam dunia bisnis misalkan ya, kita apa sih yang kita kan ada sebagai seller dan buyer gitu. Kalau misalkan kita sebagai seller gitu ya Pak ya, untuk memastikan bahwa misalkan ketika kita ya namanya konten kita jual dan sebagainya itu seperti ya intellectual property-nya itu bagaimana ya Pak? Menurut Bapak seharusnya kita bisa memastikan bahwa itu kalau dikatakan aman ya nggak mungkin juga ya Pak ya? Kalau mau jujur, ini si Ono pribadi ya. Kalau saya pribadi cenderungnya saya akan lepas habis. Dinolin, harga dinolin. Jadi harga dari konten saya nolin. Kenapa? Ini kurang ajar dan jahat sih sebenarnya. Untuk menguasai pasar sih sebenarnya. Jadi caranya banting harga supaya pasar dikuasai. Nah, dan ini yang terjadi di YouTube segala macam. Caranya konten diharganya dinolin. Terus kita hidup dari mana? Hidupnya dari iklan. Kira-kira kayak gitu. Saya bisa hidup dari iklan, saya bisa hidup dari, saya nggak endorse sih. Ya kalau bisa sampai endorse ya syukur alhamdulillah. Cuman saya kan kadang-kadang gini, ada misalnya DNS lah, .id lah, .id. Mereka kan butuh buat sosialisasi segala macam. Paling mulai, no bisa bantuin nggak? Nah, kayak gitu. Ya itu kayak semi endorse lah. Jadi duitnya dari sana. Tapi mereka hanya akan mendekati Ono pada saat Ono menguasai pasar. Jadi kalau saya strateginya, taktik internet rata-rata adalah harga kita nolin supaya pasar kita kuasain. Nanti kalau kita nguasain pasar, duitnya pasti datang sih. Duit dari mana-mana datang. Kira-kira gitu. Jahat banget sih sebenarnya. Artinya kita jadi lepas aja ya Pak ya. Jadi kita nggak bicara intellectual property lagi ya, kita lepas aja ke pasar gitu ya Pak ya. Iya, asli. Dan kita mainnya di subscriber sih. Misalnya YouTube saya lah, gue kasih lihat lah YouTube gue. Subscriber gue nggak banyak sih, dan sebagian besar cowok lagi. Parah dah. Nih subscriber saya cuma 107.000. Masuk manage video lah. La ilaha illallah, matiin ya. Kita masuk ke dashboard lah. Subscriber saya cuma 107.000, dikit. Bandingin Atta Halilintar kalah jauh lah. Dapat penghargaan tapi Pak dari YouTube ya, dapat plakat. Kagak ada, emang ada plakat? 100.000. Kagak ada. Dibohongin lu pada. Gua kagak dapet plakat. Harusnya ada sih Pak. Hah? Harusnya ada silver play button namanya. Kagak ada. Dan gua udah dapet ini, udah dapet channel violation ya. Udah dikasih warning. Video gua ada yang di-delete sama YouTube. Karena terlalu hacking banget. Di-delete. Terus anak-anak udah bilang, Pak jangan sampai 3 kali Pak. Kalau 3 kali bermasalah langsung urusan. Makanya kalau ada anak-anak, ini kan kalau lihat di sini kan, aduh komennya orang-orang tuh parah-parah. Saya cari aja yang hacking aja, search hacking aja, hacking banyak banget. Oke. Pada ini mah nggak terlalu hacking lah. Buat apa? Ya hacking tuh kan. Hacking banyak banget, asli. Banyak banget. Pak, kalau mau belajar hacking di Android pakai aplikasi apa, Pak? Gitu. Bayangin Ono ngajarin kayak gitu, di-delete sama YouTube. Tapi subscriber saya banyak sih, ya 107 itu. Dan kalau kita lihat statistiknya ngeri juga sih. 90% apa berapa gitu cowok sih. Kita lihat analitiknya, iseng aja gue ngasih lihat analitik. Bisa lihat analitiknya di mana sih? Gue lupa. Channel analitik ya? Hah? Lupa di mana? Ini ya, analitik. Audience ya. Coba lihat audience. Pokoknya di subscribe ada. Nah, ini dia. Tuh kan ngeri kan? Ngeri dah. Parah. Begitu. Dan 93% Indonesia karena bahasanya Indonesia. Udah gitu yang seru adalah algoritmanya Google sempat berapa kali ngasih video saya ke orang bule gitu. Protes orangnya langsung. Ini gimana sih Google kok ini bahasa Indonesia dikasih ke gue. Oke. Jadi algoritmanya bisa salah, jangan khawatir. Setuju. Kalau
kita sebagai buyer Pak, kalau tadi kan Nah. seller nih, kalau kita sebagai seller ya udah kita bebasin aja kontennya gitu. Nah tapi kalau kita sebagai buyer nih Pak, maksudnya langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan supaya kita mengantisipasi ya jaga-jaga lah, mungkin nggak jaga-jaga 100% gitu ya, Nah, tetapi ya, memastikan kita tetap secure aja gitu Pak, secara data dan privacy. gampang banget lah sih. Intinya kan kita ngerating ya, kita bikin rating dari si seller tadi kan. Yang paling blow on mah di Play Store lah, misalnya Play Store. Sama aja di semuanya, sama aja sih. Misalnya saya cari aplikasi kan, yang lu lihat bintang pasti ya. Misalnya saya cari aplikasi apa, game. Gue bukan gamer, kagak tahu, kagak ngerti. Ini kan yang kita lihat bintang ini kan, ya udah bintangnya ada berapa. Terus udah gitu, udah klik bintang, tinggal diklik aja, kita lihat komentar orang kan. Nice game, thank you, not bad gitu kan. Kita lihat komentar orang aja udah. Kalau bagus bintangnya sampai 5 segala macam. Kalau bagus ya oke, kita mulai install. Jadi kira-kira sesimpel itu sih. Ini sebetulnya keren dalam arti adalah kita kan berusaha harus apa ya? Kita harus berusaha bukan customer service apa sih istilahnya tuh. Pokoknya harus membuat si customer kita happy. Kalau customer happy kan kasih komentar yang bagus. Karena komentar ini yang menjadikan apa ya? Menentukan masa depan si programmer ini. Gitu. Jadi dia akan berjuang supaya bagus. Gitu. Oke. Dan ini juga terjadi sama saya juga sih. Kalau ngelihat ini ya, ini kalau tadi kelihatan banget ya di Play Store. Kalau lo lihat di sini, ini di channel saya, ini belum sempat dijawab sih. Tapi kalau turun ke bawah nih kelihatan, saya jawab langsung. Banyak yang saya jawab ini. Ini masih belum kelihatan. Ini baru-baru yang belum jawab tuh. Nah ini saya jawab. Ini 2 jam yang lalu, kan kita udah 2 jam ya. Ini 2 jam yang lalu, jadi sebelum sini saya masih sempat jawabin. Hampir dijawab semua nih. Tuh dijawab. Setiap pertanyaan jawab, tanya jawab. Akibat dari situ orang nempel. Oh, Ono jawab pertanyaan orang. Ya udah nempel lah dia. Gitu. Brandingnya apa ya? Ya istilah yang kerennya itulah branding. Gue kagak tahu. Pokoknya harus kita bereaksi. Nggak bisa orang didiemin aja, ya lari lah. Kalau mau orang nempel ya lu harus bereaksi lah. Dan orang kan kebanyakan gini, kan gua pakar, gua jagoan, gua nggak perlu, lu nggak usah gua jawab. Ih mampus lu, orang lari gitu. Dan banyak yang kayak gitu ya. Jangan teman-teman saya, dosen, profesor segala macam nggak mau jawabin pertanyaan orang. Yang remeh-temeh itu nggak dijawab. Ini nih, Gelo nih, 3 jam yang lalu. Pak Ono, cara bobol wifi gimana ya Pak? Wifi rumah saya diganti ibu saya nggak boleh masuk. Saya jawabnya simpel aja, ya ngomong baik-baik aja ke ibunya. Gitu aja, jawabnya geblek-geblek. Hah? Ini jawaban yang Abis bagus. daripada dihack, ngomong aja ke ibu lu. Itu ibu lu kan ngomong. Ini pasti anaknya kebanyakan internetan, jadi makanya diblokir sama emaknya. Emaknya udah sakit hati kali. Oke. Tapi saya jawab loh, gitu. Dan yang nanya ke saya banyak, jangan khawatir. Banyak banget dan nggak kekejar. Karena yang pertanyaan terlalu banyak, saya nggak ngejar jawabnya sih sebenarnya. Dan kadang-kadang jawaban saya bentuknya video lagi. Dan kadang-kadang saya juga suka gombal juga sih. Ada orang bikin pernyataan di komen saya baca ini, saya kasih contoh lah pernyataannya. Surat. Saya kasih surat. Nah ini ada surat terbuka untuk programmer di Kemdikbud. Ini kalau lihat videonya, nih saya klik ya. Ini dia, ini videonya. Tapi saya stop aja. Nah, ini Jakikom ini dia komplain tentang Dapodiknya Dignas. Komplainnya di komentar saya baca, wah ini mah
harus saya angkat. Jadi komennya dia saya bacain dalam bentuk video. Itu yang komen banyak banget langsung. Karena dia komplain sama Dignas. Dignas kan parah banget sistemnya. Dia komplain, ini tidak mau dikurusan. Yang komen ganas nih. Lihatin komennya. Yang ngasih jempol 400. Komennya berapa banyak loh, ini komennya banyak banget. Ini komennya ada 270 komen. Banyak. Padahal ono videonya cuma isinya bacain komplain orang. Tapi pas saya ngelihat komennya dia, ini harus dinaikin ini. Nggak bisa dia komen gini doang, saya naikin. Gitu. Jadi ono gitu banget sih orangnya sih. Rada-rada lah. Makanya pemerintah rada stres sama saya, soalnya kan saya rada-rada gila gitu. Begitu, Ibu Rebecca. Pak. Ya, ada pertanyaan? Apa namanya, di luar lagi Pak? Ya. Saya tertarik dengan, kan Bapak bilang tadi ketika mulai data nih kan, datanya itu bakalan dikasih ke Google, akan diberikan lagi ke laptop kita untuk tampilin lah. Nah, Ya. di Indonesia itu kan berarti harus berarti artinya Google tahu apa yang kita sedang kerjakan kan Pak? Ya, yang ketangkap sama Google aja. Dia tahu kalau ketangkap sama Google. Jadi kayak handphone kita kan lapor posisi, ya tahu posisinya di mana. Cuman kalau kita lagi ke toilet ya nggak tahu lah dia. Maksud saya ketika misalnya kita lagi, misalnya ada proyek nih mendeteksi fraud bank sama apa gitu kan, kita lagi buat software untuk dalam negeri. Nah kita pakai apanya Google, pakai kita yang lempar data. Pakai Firebase atau apa yang punya Google ya? Iya, mereka kan jadinya tahu software kita bisa.